bisa memiliki bentuk yang membulat? Kenapa tanah di lereng bisa perlahan terkikis, lalu berubah menjadi longsoran? Dan bagaimana alam bekerja selama ribuan tahun untuk membentuk bentang alam yang kita lihat hingga saat ini? Di balik tenangnya perbukitan Owata, sebenarnya ada proses geomorfologi yang terus bekerja tanpa henti. Tapi, apakah perubahan itu murni karena alam, atau manusia juga ikut mempercepatnya? Hai, berbicara soal bentang alam di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, pasti kita akan langsung tertuju pada hamparan perbukitan yang bergelombang. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih, bagaimana proses di balik layar sehingga bukit-bukit ini memiliki fitur seperti yang kita lihat sekarang ini? Kami dari kelompok 6 sekarang berada di daerah perbukitan Owata. Dan kita akan membawa teman-teman menganalisis bagaimana bentuk lahan perbukitan denudasional yang berada di daerah Owata ini. Secara regional, wilayah ini terletak di tatanan tektonik lengan utara Sulawesi yang sangat kompleks, yang mana berhubungan langsung dengan agen-agen eksogenik. Kami dari kelompok 6 akan membedah daerah Bukit Owata dengan fokus 5 utama. Yang pertama, bentuk bukit, yang kedua, karakteristik permukaan, hingga dinamika perubahan morfologinya. Ayo ikuti keseruan kelompok kami. Baik, saya Akmal. Kita akan melanjutkan ke segmen selanjutnya. Kita masuk kepada fokus pertama, yaitu bentuk bukit. Kalau merujuk pada klasifikasi geomorfologi menurut Van Zuidan tahun 1985, bentuk bukit daerah Owata ini masuk ke dalam kategori pembukitan denudasional dengan topografi bergelombang, sedang hingga terjal. Struktur asli batuan yang dulunya mungkin dikontrol oleh patahan atau kekar, perlahan dilembutkan oleh iklim tropis basah yang ada di sini. Coba perhatikan puncak-puncak bukitnya. Polanya cenderung membulat atau rondet, bukan tajam atau meruncing. Berdasarkan teori evolusi tentang alam, puncak yang membulat ini adalah bukti sahih kalau pebukitan Owata sudah mengalami proses pelapukan dan pengikisan masif dalam waktu yang sangat lama. Sekarang kita lebih dekat ke bawah. Karakteristik permukaan. Permukaan bukit di Owata ini sebagian besar sudah tertutup oleh lapisan tanah penutup atau regolit yang cukup tebal. Kalau kita pelajari dari literatur geologi tanah atau pedologi, pelapukan kimiawi yang intens di daerah tropis seperti Gorontalo mengubah batuan dasar menjadi material tanah residual yang kaya akan fraksi lempung dan lanau. Di beberapa titik, kita memang masih menemukan batuan segar atau fragmen berupa batuan lepas atau talus hasil reruntuhan. Tapi dominasi tanah lempung tebal di atas lereng curam ini sebenarnya menyimpan potensi bahaya karena sifat lempung yang mudah menjenuh saat terkena air dan memicu terjadinya gerakan massa tanah atau mass wasting. Masalah utama bentuk lahan denudasional ini adalah erosi lereng dan juga aliran permukaan. Dua hal ini sangat berkaitan erat. Ketika hujan turun, air yang tidak sempat meresap ke dalam tanah akan berubah menjadi aliran permukaan. Karena di sini lerengnya cukup curam dan beberapa vegetasinya sudah mulai terbuka, maka air akan mengalir dengan kecepatan yang sangat tinggi dan akan mengikis lapisan tanah atas. Di sini kami menemukan beberapa bukti nyata, yaitu berupa erosi luar atau real erosion, bahkan beberapa sudah berubah menjadi parit atau woolly erosion. Berdasarkan hukum hidrologi lereng, parit-parit inilah yang menjadi pusat transportasi sedimen dari atas bukit hingga ke dataran rendah atau lembah-lembah di bawahnya. Nah, terakhir kita berbicara tentang perubahan morfologi secara alami.
Perbukitan denudasional di Owata ini sebenarnya sedang bergerak menuju tahapan geomorfologi dewasa menuju tua, di mana bukit-bukit ini akan terus merendah akibat pengikisan alami selama ribuan tahun. Namun dari hasil pengamatan kelompok kami, perubahan morfologi di sini mengalami percepatan akibat faktor manusia atau antropogenik. Pemotongan lereng untuk akses jalan dan pembukaan lahan tanpa terasering yang tepat membuat proses denudasi berjalan jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Kesimpulannya, perbukitan Owata adalah contoh nyata bagaimana gaya eksogen mulai dari pelapukan aliran air hingga erosi bekerja tanpa henti mengubah wajah bumi. Saya mewakili kelompok 6 Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan lapangan kami. Sampai jumpa di analisis geologi berikutnya. Terpesona saat kau bicara, aku tak kuasa mendengar suaramu. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang terindah. Mahakarya Tuhan menciptakanmu. Begitu indahnya makhluk sepertimu. Saat kau bicara, aku tak kuasa mendengar suaramu. Oh, semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang terindah. Mentari tetap bersinar, bintang pun terus berpijar. Awan teduhkan langkahmu, taman hati pun terbuka. Bermainlah kau di sana, rindu memeluk senyummu. Di saat engkau lelah, bersandarlah di bahu ternyaman ini. Berlelah-lelah, bermimpilah, lepaskan segala lara. Kau harus tahu kami di sini untukmu, temanimu dengan hati. Lupakan semua keluhanmu tentang dunia.
Bersandarlah di bahu